Bayangkan Anda dibawa ke sebuah perjalanan yang melampaui akal manusia, menembus langit demi langit, hingga akhirnya diperlihatkan dua tempat yang akan menjadi akhir dari semua perjalanan hidup kita, surga dan neraka. Rasulullah SAW melihat surga, tempat yang tak terbayangkan indahnya, sungai-sungai yang jernih, istana megah dari emas dan kenikmatan yang abadi. Tapi beliau juga diperlihatkan neraka. Di sana, beliau melihat orang-orang yang wajahnya hancur terbakar, yang lidahnya dipotong berkali-kali, yang perutnya membesar seperti gunung. Siapakah mereka? Apa yang mereka lakukan hingga mendapatkan siksa yang begitu mengerikan? Dan bagaimana agar kita tidak termasuk di dalamnya? Simak kisah ini sampai akhir, karena ini bukan sekedar cerita. Ini adalah peringatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah perjumpaan Rasulullah dengan 11 golongan saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Jangan lupa untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Salah satu peristiwa yang menyentuh hati dan memberi pelajaran besar adalah perjumpaan dengan 11 golongan yang mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka selama di dunia. Masing-masing golongan ini memperlihatkan perilaku buruk yang seharusnya dijauhi oleh umat Islam. Mereka bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga pengingat bagi kita untuk introspeksi diri. Berikut kisahnya. 1. Golongan orang yang menyiksa dirinya sendiri. Rasulullah SAW melihat sekelompok orang yang tampak sedang disiksa dengan cara yang sangat menyakitkan. Mereka dihukum karena telah menyiksa diri mereka sendiri selama hidup mereka di dunia. Siksaan ini bukanlah karena mereka dipaksa oleh orang lain, melainkan karena perbuatan mereka yang membahayakan diri mereka sendiri. Mereka seringkali buatan dosa. Sungguh tubuh ini adalah titipan yang harus dijaga. Namun betapa sering kita terjerumus dalam kebiasaan yang merusak tubuh tanpa sadar. 2. Golongan orang yang menutup aurat tapi tidak dengan sempurna. Rasulullah SAW kemudian melihat sekelompok wanita yang mengenakan pakaian, namun tidak menutupi aurat dengan sempurna. Mereka mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, yang seharusnya menutup seluruh tubuh, tetapi justru memperlihatkan bagian yang seharusnya tertutup. Golongan ini merupakan peringatan bagi kita, terutama bagi wanita, bahwa menutup aurat adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seringkali kita melihat diri kita atau orang di sekitar kita hanya mengikuti tren tertentu, tanpa mempedulikan apakah aurat kita tertutup dengan benar atau tidak. Padahal aurat adalah bagian yang sangat penting dalam menjaga kehormatan diri. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Ketika ia keluar, maka setan akan menghiasinya." Ini adalah teguran bagi kita untuk senantiasa menjaga kehormatan, baik di dunia maya maupun dunia nyata. 3. Golongan yang berzina. Salah satu golongan yang dijumpai Rasulullah SAW adalah mereka yang berzina, perbuatan yang jelas dilarang dalam agama. Zina adalah bentuk pengkhianatan terhadap kehormatan diri,
pasangan hidup, dan bahkan keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan mereka yang terjerumus dalam dosa besar ini, yang dampaknya tidak hanya terasa di dunia, tetapi juga sangat merusak di akhirat. Bagi sebagian orang, zina mungkin dianggap sebagai sesuatu yang wajar, atau bahkan dianggap sebagai bentuk kebebasan. Namun, perbuatan ini membawa dampak buruk yang luar biasa, baik bagi individu maupun masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan tegas untuk menjaga kesucian diri dan tidak tergoda oleh godaan duniawi yang mengarah pada perbuatan zina. 4. Golongan orang pemakan riba. Riba adalah praktik yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat golongan yang mengonsumsi riba, yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Riba bukan hanya menyangkut harta, tetapi juga mengandung ketidakadilan yang sangat dalam. Ketika seseorang mengutamakan keuntungan materi, tapi tidak mempedulikan hak orang lain, maka ia telah terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Golongan ini diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, yakni dengan menghindari segala bentuk riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda." Quran Surat Al-Imran ayat 130. Praktik riba akan membawa kerusakan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta menjadi sumber penderitaan bagi banyak orang. 5. Golongan orang yang suka berbicara bohong. Di antara golongan yang dijumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang senantiasa berbohong. Mereka berbohong dalam perkataan dan janji-janji yang tidak pernah ditepati. Kebohongan ini bisa membawa dampak yang sangat besar, karena ketika seorang berbohong, ia akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga, sementara kebohongan itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa ke dalam neraka." Berbohong bukan hanya merusak hubungan antara sesama, tetapi juga mendekatkan kita pada perbuatan dosa yang menghitamkan hati. 6. Golongan yang makan harta anak yatim. Di dalam golongan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang-orang yang dengan tega mengambil hak-hak anak yatim. Anak yatim adalah mereka yang kehilangan ayah, dan seharusnya kita sebagai umat Islam wajib menjaga mereka dengan penuh kasih sayang. Namun ada sebagian orang yang justru memanfaatkan keadaan mereka untuk meraup keuntungan pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, mereka itu tidak lain hanyalah memakan api dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka." Quran Surat An-Nisa ayat 10. Ini adalah peringatan bagi kita agar tidak mengambil hak orang lain, terlebih lagi hak orang yang tidak mampu membela dirinya. 7. Golongan orang yang sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat golongan orang-orang yang sombong. Mereka yang merasa lebih tinggi dari orang lain dan merendahkan orang lain. Sifat sombong ini akan membawa seseorang kepada kebinasaan, karena Allah tidak menyukai orang yang merasa besar di hadapannya. Mereka yang sombong cenderung menutup hati dari kebenaran dan tidak mau menerima nasihat atau peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang sombong itu tidak akan pernah masuk surga, kecuali orang yang rendah hati." Hadis riwayat Muslim. Sifat sombong dapat menutup jalan kita menuju kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. 8. Golongan orang yang tidak mendapatkan salat. Salah satu golongan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat adalah mereka yang tidak menunaikan salat dengan sempurna. Salat adalah tiang agama, dan meninggalkannya adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Batas antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Oleh karena itu, salat adalah kewajiban utama yang harus kita jaga. Golongan ini mengabaikan salat karena berbagai alasan, baik karena malas, sibuk dengan dunia, atau bahkan menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Padahal salat adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmatnya. 9. Golongan yang tidak membayar zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Namun Rasulullah SAW melihat golongan orang-orang yang tidak membayar zakat, meskipun sebenarnya mereka mampu dan berkecukupan. Mereka menyimpan hartanya tanpa membagikan sebagian kepada yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Zakat bukan hanya untuk membersihkan harta kita, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas sosial yang mempererat ukhuwah Islamiyah. 10. Golongan orang yang tidak menjaga lisannya. Di antara golongan yang Rasulullah SAW saksikan adalah mereka yang tidak menjaga lisan. Mereka berbicara tanpa berpikir panjang, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, memfitnah atau bergosip. Rasulullah SAW menekankan bahwa lisan adalah salah satu anggota tubuh yang harus dijaga dengan baik. Setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan yang buruk hanya akan membawa kepada kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. 11. Golongan orang yang tidak taat kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW juga melihat golongan yang tidak taat kepada orang tua. Mereka yang durhaka kepada ibu dan ayah mereka, meskipun orang tua telah menghabiskan hidup mereka untuk membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Perbuatan durhaka ini sangat dimurkai oleh Allah dan akan membawa kerugian yang besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Sebagai seorang anak, kita harus senantiasa menghormati, menyayangi, dan mendoakan orang tua kita, karena mereka adalah pintu surga bagi kita. Selama perjalanan spiritualnya dalam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menyaksikan pemandangan yang sangat menyentuh hati. Beliau melihat berbagai golongan umat yang menerima balasan atas perbuatan buruk mereka selama di dunia. Masing-masing golongan mengalami siksaan yang berbeda-beda sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Rasulullah SAW dengan hati yang penuh kasih sayang kepada umatnya merasa sangat heran dan terkejut melihat kenyataan ini. Setiap kali beliau menyiksakan golongan-golongan yang melakukan perbuatan buruk, Rasulullah merasa sangat terpukul. Bagaimana mungkin umatnya, umat yang telah diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah SWT, terjerumus dalam dosa yang begitu besar? Perasaan kebingungan dan keheranan melanda hati Rasulullah. Dalam kebingungannya, beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril yang selalu menemani beliau dalam perjalanan ini. "Jibril, mengapa mereka melakukan perbuatan seperti itu? Mengapa mereka menyiksa diri sendiri? Mengapa mereka tidak menjaga aurat mereka dengan benar? Mengapa mereka berzina? Mengapa mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya?" Pertanyaan-pertanyaan ini keluar dari hati Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa sayang beliau terhadap umatnya. Rasulullah tidak hanya merasa cemas untuk diri beliau sendiri, tetapi juga untuk umat yang akan mengikuti jejaknya. Mengapa umat yang begitu dicintai Allah dan Rasul-Nya bisa terjerumus dalam perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri, bahkan hingga membawa mereka kepada siksa di akhirat?
Malaikat Jibril yang selalu mendampingi Rasulullah menjawab dengan penuh hikmah, "Wahai Rasulullah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu karena mereka lebih memilih kenikmatan dunia yang sementara dibandingkan dengan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Mereka lupa bahwa setiap perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mereka terjerumus dalam kebodohan, keinginan hawa nafsu, dan kelalaian." Jibril menjelaskan dengan lembut bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah akibat dari ketidaksadaran mereka terhadap hakikat hidup yang sesungguhnya. Mereka terjerumus dalam godaan dunia yang penuh dengan kenikmatan sesaat, tanpa menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan akan ada balasannya. Kealpaan mereka akan kehidupan akhirat menjadikan mereka mudah tergoda oleh setan dan hawa nafsu. Mereka tidak mau menjaga diri, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah dan mengabaikan perintahnya. Mendengar penjelasan Jibril, Rasulullah SAW merasa semakin khawatir. Beliau merasakan betapa pentingnya untuk terus memberikan wahyu, memperingatkan umat, dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Beliau ingin agar umatnya tidak terjebak dalam kesesatan dan dosa, dan agar mereka selalu mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sementara kehidupan akhirat adalah yang abadi dan penuh balasan. "Ya Jibril, bagaimana aku bisa mengingatkan mereka semua? Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan umatku?" tanya Rasulullah dengan penuh keprihatinan. Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah melakukan tugasmu dengan sempurna. Engkau telah memberikan wahyu, memberikan petunjuk, dan mengajarkan mereka tentang kebenaran. Tugasmu sekarang adalah terus berdoa untuk mereka, agar mereka diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi hambanya. Mereka yang bertaubat dan kembali kepadanya pasti akan mendapatkan ampunan." Kehadiran Jibril dan penjelasannya memberi Rasulullah kekuatan baru. Meskipun beliau merasa sangat cemas dan terharu dengan kondisi umatnya, beliau tetap yakin bahwa Allah SWT akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang benar-benar bertaubat dan kembali kepadanya. Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah agar umatnya diberikan petunjuk, dijauhkan dari keburukan, dan diberi kekuatan untuk menjaga iman dan amal saleh mereka.